Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam segmen khusus Energi Corner dan kami juga masih bersama dengan Direktur Utama PT Pertamina New and Renewable Energy, Bapak Danif Danu Saputro. Pak Danif, kita lanjutkan kembali dialognya. Kalau tadi sebelum jeda kita membahas mengenai investasi ya Pak, ini tentunya juga menjadi menarik ketika kita membahas mengenai investasi, kaitannya utamanya dengan regulasi. Nah, tapi kalau dari sisi investor sendiri, sebetulnya bagaimana melihat upaya begitu dari pemerintah untuk bisa mendorong net zero emission di 2060 dan juga jika dikaitkan dengan regulasinya untuk saat ini? Yang pasti investor masuk Pertamina dan juga foreign investor dan juga domestic investor melihat Indonesia itu sangat market yang sangat besar, sangat menarik dari jumlah penduduknya, dari sisi energy mix-nya yang dimana renewable energy itu masih cukup rendah ya dan kita mempunyai target yang cukup tinggi. Jadi dari sisi target dan realisasi itu masih cukup besar gapnya. Jadi itu merupakan suatu peluang. Nah, memang benar Mbak Sinta, ini perlu didukung oleh pertama dari sisi regulasi dan policy dan juga ease of doing business gitu ya, terutama untuk foreign investor. Ini masih menjadi salah satu challenge di Indonesia untuk kemudahan berbisnis dari sisi perizinan dan lain-lain, dari sisi policy dan regulasi untuk sektor energi terutama di renewable energy memang masih banyak yang harus dilakukan atau dibuat gitu ya untuk mendorong investasi di sektor ini. Baik Pak Danif, lalu menurut Pertamina NRI sendiri begitu ya, seberapa penting untuk bisa membangun kemitraan gitu ya dengan pihak swasta, artinya dalam bisa mengembangkan potensi atau juga mungkin tujuan kita begitu ya untuk mencapai energi hijau ini? Ini merupakan keharusan buat kami ya, keharusan atau necessity karena ini adalah sektor-sektor baru buat Pertamina dan juga buat Indonesia as a whole. Actually, even for globally ya, seperti saya sebutkan seperti green hydrogen gitu. Ini sesuatu yang kita semua sepakat bahwa ini akan menjadi energi in the future, tapi belum masuk ke ekonomian. Untuk hal ini Pertamina harus berpartner dan ini banyak sekali kita sudah berpartner dengan very reputable entitas counterparty dari Jepang, Singapura dan juga dari Korea yang sangat membutuhkan energi baru terbarukan ini. Jadi memang untuk pembangkitan seperti di solar, di wind gitu ya, banyak sekali investor yang melihat Indonesia merupakan market yang sangat besar dan juga memiliki potensi yang sangat besar sehingga untuk Pertamina New Renewable Energy kita tidak kesulitan untuk mendapatkan partner dan ini merupakan suatu keharusan buat kami karena selain mereka membawa teknologi, mereka mempunyai pengalaman yang sudah mereka lakukan untuk membuat atau membangun proyek dengan skala yang besar dan juga mereka bisa membawa network dari sisi financing partners dan lain-lain. Baik, tapi boleh di-sharing mungkin Pak pengalamannya door to door begitu ya dengan investor asing, itu seperti apa sih Pak artinya dalam mengerjakan proyek energi terbarukan ini? Ya, obviously mereka memiliki standar ya, kita sudah membawa partner di geothermal dari partner strategik yang memiliki dari sisi renewable energy mereka sudah sebesar 14 gigawatt gitu, seluruh dunia dan mereka masuk ke Indonesia, masuk ke dalam bisnis geothermal membawa capabilities mereka dan juga jadi secara door to door prosesnya seperti biasa kita dealing dengan international partners gitu ya, semuanya sesuai dengan international standard dan ini juga bisa meningkatkan kapabilitas kita. Baik, lalu Pak, salah satu bisnis masa depan yang sedang dikembangkan Pertamina NRI saat ini adalah perdagangan karbon. Nah, mungkin boleh dijelaskan Pak, ini seperti apa sebetulnya perkembangannya dan mungkin bisnisnya seperti apa? Ya, jadi pertama tadi yang saya sebutkan peran dari Pertamina New Renewable Energy di bisnis karbon ini adalah kita sudah menjadi market aggregator di Pertamina Group untuk perdagangan karbon dari sisi supply dan demand dan juga kita akan
berusaha akan menjadi market aggregator untuk seluruh Kementerian BUMN atau SOI, yang dimana di BUMN itu ada BUMN-BUMN yang bisa menghasilkan potensi carbon credit atau carbon offset, dan juga banyak BUMN yang memerlukan carbon credit atau carbon offset untuk mengurangi emisinya. Jadi fungsi dari Pertamina NRI ini adalah sebagai agregator. Jadi kita pertama mempertemukan antara yang bisa menghasilkan carbon credit dan juga yang memerlukan carbon credit, tapi yang paling penting adalah kita mendevelop. Karena untuk menghasilkan carbon credit itu tidak mudah, gitu ya. Ada proses yang cukup panjang, ada proses sertifikasi, verifikasi yang harus sesuai dengan standar-standar tertentu untuk bisa menghasilkan carbon credit atau carbon offset yang memiliki value. Nah, ini yang harus di develop, gitu ya. Nah, ini di develop juga memerlukan proses yang cukup panjang. Untuk itu tugas dari Pertamina NRI adalah untuk pertama membuat itu, mendevelop itu, kemudian juga mencari, gitu ya, carbon credit yang sudah ada, dan ketiga adalah mempertemukan antara entitas yang memerlukan carbon offset atau carbon credit tersebut untuk mengurangi emisi mereka. Baik, tapi itu kan dari sisi progres ya Pak. Untuk riset dan pengembangannya sebetulnya seperti apa sih Pak untuk karbon ini? Riset dan pengembangannya. Ya. Sebenarnya ini yang diperlukan sekarang adalah dari sisi regulasi, ya. Regulasi yang bisa mensupport dan mendorong terjadinya ekosistem ini. Ini kita bekerja sama dengan Departemen KLHK. Sudah ada Permen 21 tahun 2022. Nah, ini terus berkembang. Apakah dan juga kita bekerja sama dengan OJK. OJK ini OJK dan IDX sedang mengembangkan carbon exchange, gitu ya, carbon market exchange. Itu salah satu dari banyak hal yang harus kita buat atau kita develop sama-sama agar ekosistem dari perdagangan karbon ini bisa dilakukan. Tidak banyak dari sisi research development, karena yang dilakukan adalah bagaimana kita bisa mengkonvert sebenarnya, ya, dari apakah itu dari hutan, apakah dari lahan mangrove atau lahan yang tidak produktif, gitu ya, untuk bisa kita gunakan untuk melakukan carbon sequestrations. Baik, tadi Anda menyampaikan bahwa sebetulnya untuk Pertamina sendiri begitu ya, hari ini sebagai agregator begitu ya terkait dengan perdagangan karbon. Tapi kita lihat juga untuk saat ini pemerintah sebetulnya tengah menyusun begitu ya aturan-aturan terkait perdagangan karbon. Bagaimana Anda melihat ini? Apakah aturan ini nantinya tentunya akan mendukung kalau dilihat dari sisi bisnis begitu ya untuk perdagangan karbon itu sendiri? Ya, kita melihat ini akan sangat mendukung, dan juga akan dari sisi domestik akan menjadi suatu universal regulations, gitu, karena sekarang ini kebanyakan semuanya dilakukan secara over the counter B2B, gitu ya, tidak ada standar untuk dari price discovery-nya. Saya rasa dengan adanya satu peraturan yang secara domestik dan juga mudah-mudahan bisa mengacu kepada apa yang terjadi di international market, ini akan menjadikan price discovery itu menjadi sesuatu yang lebih transparan. Baik, terima kasih Pak Danif. Lalu selanjutnya, ini selain pembangkit listrik dan juga carbon offset, seperti apa sebetulnya pengembangan dan pemanfaatan ya Pak dari panas bumi begitu yang direncanakan Pertamina NRI dalam portfolionya ke depannya? Ya, panas bumi atau geothermal ini merupakan salah satu andalan dari Pertamina New Renewable Energy, karena geothermal atau panas bumi itu merupakan salah satu dari sedikit renewable energy yang non-intermittent. Nah, Pertamina New Renewable Energy memiliki anak perusahaan Pertamina Geothermal Energy yang memiliki 672 megawatt pembangkitan geothermal, dan di 6 lokasi ini, dan kita memiliki banyak lokasi-lokasi yang belum dimanfaatkan tapi sudah memiliki proven reserve. Nah, ini yang kita memiliki target yang cukup ambisius, bisa double the kapasitas within 5 years. Dalam 2 tahun kita harapkan dari 672 bisa menjadi 1 gigawatt.
Baik Pak, terkait dengan mungkin tadi sudah disampaikan challenge-nya begitu, tantangannya begitu. Sebenarnya untuk saat ini tantangan apa Pak yang paling mungkin dihadapi oleh Pertamina NRI dalam upaya untuk bisa mencapai net zero emission di tahun 2060? Selain daripada tadi sudah disampaikan mengenai policy begitu ya. Hal-hal apa lagi Pak yang tentunya ini menjadi penting sebetulnya? Uh, dari capacity building itu kita sangat perlu dari sisi kemampuan kapasitas kita ya, dari sisi human resources, dari sisi R&D untuk bisa meningkatkan kemampuan untuk bisa mendevelop project gitu. R&D teknologi itu sangat penting, terutama untuk energi baru. Kita mungkin saya kasih contoh Pertamina Group dalam hal ini sedang mengembangkan teknologi atau research di CCS, ini carbon sequestration, ini impact-nya akan sangat besar untuk pengurangan emisi. Bagaimana kita bisa melakukan carbon capture, gitu ya. Jadi kita tidak mengemit karbon, tapi kita menangkap karbon dari produksi yang kita lakukan di oil and gas, terutama di upstream. Nah ini hal-hal seperti ini semuanya sedang dilakukan, tidak hanya di Pertamina, tapi di seluruh dunia, bagaimana kita bisa berkolaborasi. Nah, kolaborasi antar perusahaan oil and gas dan juga atau di perusahaan yang memiliki teknologi ini sangat penting, sehingga partnership at the end is very important for us, karena kita tidak bisa melakukan ini semua sendiri dan semuanya dari awal. Baik, lalu sebetulnya untuk saat ini Pak, dukungan apa yang sangat dibutuhkan oleh Pertamina NRI begitu ya, kalau dilihat mungkin dari sisi fiskal dan juga dari sisi non fiskal? Banyak sebenarnya yang kita butuhkan, tapi tidak hanya dari Pertamina NRI, tapi dari seluruh pemain atau entitas yang di energi baru terbarukan ini banyak memerlukan support, terutama dari sisi mungkin insentif atau mungkin dari sisi regulasi yang bisa mendorong lebih banyak investasi di renewable energy, termasuk yang paling mendasar adalah bagaimana bisa berkompetisi dengan fossil fuel, karena seperti kita tahu, dan ini bukan sesuatu yang mudah di Indonesia dari sisi tarif listrik, dari sisi untuk gasoline itu masih memakai rejim subsidi, sehingga itu murah gitu ya, sehingga bagaimana renewable energy sources itu bisa berkompetisi dengan fossil fuel yang sangat murah, itu merupakan salah satu challenge yang cukup besar. Baik. Tapi terkait dengan harga begitu ya, tadi kan mungkin kalau di Indonesia masih ada subsidi begitu, untuk kedepannya menurut Anda kebijakan seperti apa yang tepat artinya untuk nanti sebut saja harga bisa kompetitif gitu? Ya, jadi mungkin harus ada dua ya, jadi dari sisi renewable energy itu harus turun, dari sisi levelized cost of energinya. Cuma kemudian juga dari sisi fossil fuel ini mungkin ada, tapi ini easier said than done ya, bagaimana kita bisa merealokasi subsidi fossil fuel ini untuk sehingga ini tidak terlalu rendah begitu, sehingga disparity-nya jadi lebih kecil, karena disparity-nya cukup besar. Baik Pak Danif, lalu Pak terakhir Pak, closing statement, seberapa besar keyakinan Pertamina begitu ya terhadap upaya untuk bisa mencapai net zero emission di tahun 2060 Pak? Ya, Pertamina berkomitmen untuk mencapai net zero emission by 2060. Ini merupakan suatu challenge yang besar, tapi ini challenge yang kita hadapi bersama-sama karena Indonesia pun sudah komitmen untuk mencapai net zero emission by 2060. Sehingga saya sangat yakin gitu ya, kita bisa, kalau kita berkolaborasi bersama-sama seluruh bagian yang ada di Indonesia dan juga secara global, kita akan bisa mencapai ini, walaupun ini tidak mudah. Baik, kita masih butuh waktu begitu ya Pak, tidak mudah, tapi semoga ini tetap bisa berjalan sesuai dengan target ya Pak. Net zero emission di tahun 2060. Terima kasih banyak Pak Danif Danusa Putra sudah bergabung bersama kami di Studio CNBC Indonesia. Salam sehat, sukses selalu untuk Anda. Terima kasih.